Waalaikumsalam Ustazah. Baik Ustaz, ahlan al-waktu iyyakum. Syukran Ustazah. Baik, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Nafi selaku Kepala Sekolah dari Ittihad International Online School. Saya ucapkan yang terhormat kepada para asatizah dan asatizah Ittihad International Online School, para wali santri dan para teman-teman santri Ittihad International Online School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik, semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah ini khair. Baik, teman-teman ataupun wali santri, sebelumnya izinkan kami selaku hamba fakir ilmu yang masih belajar tentunya untuk menyampaikan beberapa atau sedikit ilmu yang kami terima dari guru kami ketika kami masih menuntut ilmu di Unida, yaitu tentang mawaris. Mawaris sendiri adalah satu ilmu yang dimana sudah dijelaskan dalam satu hadis, ilmu yang akan pertama kali ditarik oleh dari kaumnya itu. Makanya sampai sekarang kalau kita cari para pengajar atau para pelajar tentang mawaris itu sangatlah sedikit. Dan alhamdulillah kami berkesempatan ketika memberikan diri di Unida sempat belajar masalah mawaris. Seperti itu. Nah, ini rumah edukasi mawaris ini apa sih sebenarnya? Dan mawaris itu apa? Kalau kita ngomongin mawaris itu tidak asing, itu warisan ya. Dan banyak orang yang mengaitkan warisan, tentunya kita bicara mawaris bicara dengan harta. Ternyata tidak hanya sampai situ, bahkan bisa lebih. Seperti itu. Rumah edukasi mawaris adalah satu lembaga edukasi yang kami bangun, insya Allah akan bertempat di Batam. Dan ini adalah salah satu cabang dan merupakan cita-cita dari guru kami almarhum Al-Ustaz Muhammad Jabal Alamsyah LCMA, cabang dari CMS Center for Mawaris Studies yang berpusat di Unida Gontor, seperti itu. Baik, mawaris sama dengan PSP, penentuan sebelum pembagian. Kadang kita kalau berbicara tentang mawaris, orang hanya berpikiran, ini bagi harta. Kalau kita ngomong bahasa Sundanya pamali nih, orang tua masih ada, kok kita sudah ngomongin harta. Ini anak ibaratnya durhaka nih, orang tua masih ada kok udah ngomongin harta-harta, ada bagi-bagi waris, seperti itu. Sebenarnya tidak seperti itu kita ngomongin masalah waris. Banyak dan sangatlah luas seperti itu ya. Jadi mawaris sama dengan PSP adalah penentuan sebelum pembagian, di mana kita menentukan siapa saja ahli warisnya dan berapa sajakah hak-hak ahli waris. Setelah itu baru pembagian. Namun pada era sekarang orang berpikiran tidak mau ribet nih. Yaudahlah kita bagi harta secara merata saja, atau kita bagi secara yaudah sama rata saja seperti itu. Nah, ini sangat keliru karena kenapa? Karena menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena untuk mawaris sendiri ini bersifat qat'i. Kenapa? Karena hukum-hukumnya sendiri berasal dari Allah langsung, kalamullah, yang termaktub di dalam surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, 176. Baik, mawaris sama dengan PSP, penentuan sebelum pembagian oleh Muhammad Haris Tambusai SHCMM, murid dari almarhum Ustadz Muhammad Jabal Alamsyah LCMA, dan dari 4 guru beliau. CMS merupakan Center for Mawaris Studies yang dibangun oleh beliau di Unida Gontor. Dan sebelum kita masuk ke materi, saya minta kerendahan hati dan keikhlasannya untuk sama-sama mengirimkan Al-Fatihah buat guru kita bersama, guru mawaris kita bersama, untuk almarhum Ustaz Muhammad Jabal Alamsyah. Lahul Al-Fatihah. Amin. Baik, sebelumnya nanti jikalau nanti ketika pernah jalan suara saya terbata-bata, mohon maaf karena di sini cuaca sedang turun salju, di mana-mana sedang salju, jadi sangat dingin sekali. Dan memang di sini juga masih sore, namun ya
suhu di 0 derajat, di -1, di -2 seperti itu. Namun itu tidak mengurangi semangat kita untuk belajar mawaris. Baik, proses penerimaan sanad dan gelar perdana mawaris. Jadi di sini akan kami jelaskan pertama kali bagaimana kami menerima sanad tentang mawaris, bagaimana kami akhirnya boleh untuk menyampaikan ilmu mawaris tadi. Yang paling kiri, foto paling kiri adalah ketika kami menemani beliau. Ketika beliau menyampaikan beberapa materi tentang mawaris di GP1 dengan para peserta ustazah dari GP1, GP2, dan GP3. Dan di sebelah kanannya adalah ketika saya pribadi itu diamanahi atau dianjurkan dia untuk mempraktek atau latihan praktek amal tadris. Nanti bagi antum-antum yang insya Allah akan melanjutkan di Gontor akan merasakan ketika kelas 6 praktek mengajar. Dan ini saya perdana mengajar di depan ustazah-ustazah GP Guntur Putri. Yang di bawah adalah ketika saya berpamitan untuk kembali ke kampung halaman, yaitu setelah menyelesaikan pengabdian selama 1 tahun, berpamitan kepada almarhum, diamanahi buku dan beberapa kalimat-kalimat nasihat dan sebagainya. Dan di tengah ini adalah tulisan beliau, WA beliau kepada kami, yang dimana ketika itu beliau akhirnya menganugerahkan gelar CMM, yaitu Certified Mudaris Mawaris, dan ini adalah gelar perdana yang beliau berikan kepada murid-muridnya tepat di bulan Ramadan tanggal 15 atau 27 April 2021. Ini beberapa minggu sebelum almarhum berpulang ke rahmatullah. Ya, ini adalah guru kita, memang beliau sangat baik sekali, ilmunya sangat tinggi, dan ya pokoknya menjadi suri teladan bagi kami para muridnya. Dan yang di akhirnya adalah CMS, ini adalah surat resmi di mana di situ termaktub bahwa kami diizinkan untuk menggunakan gelar tersebut dan boleh mengajarkannya kepada orang-orang. Tapi dalam lingkup keluarga dan al-ma'had. Ya, jadi untuk keluarga dan para dan sekeliling pondok-pondok saja. Baik. Bicara mawaris, ya, itu tidak jauh-jauh dari permasalahan. Karena ayat-ayat yang turun tentang mawaris pun itu terjadi karena ada satu masalah. Nah, jadi kita di sini akan belajar nih bahwa mawaris itu pun karena ada masalah dulu yang terjadi. Nah, apa sih masalah-masalah yang timbul karena mawaris itu sebab mawaris? Yang pertama, kita lihat ya, kita saksikan bersama, bisa dibaca tahun 2018. Soal warisan, ibu dan anak tewas dibakar. Coba bayangkan teman-teman semuanya. Karena warisan itu adalah harta yang sifatnya halal, legal, dan gratis yang diberikan oleh Allah dan dikembalikan kepada para ahli waris. Jadi kalau kita mau belajar tentang konsep harta dalam Islam, itu adalah harta yang diberikan Allah kepada manusia, dan ketika manusia itu meninggal, Allah tarik kembali harta tersebut dan Allah pencarkan kepada ahli waris. Namun ketika kita lihat hal seperti ini, harta yang tadi seharusnya legal, halal, dan gratis diperebutkan sehingga menciptakan atau membuat satu keadaan yang dimana kita tidak harapkan. Ibu dan anak tewas dibakar. Ini sangat miris sekali ya. Keluarga sendiri, tapi karena harta warisan, yang notabene satu keluarga harusnya melindungi keluarga yang lain, tapi karena harta warisan, mereka harus kehilangan nyawa. Selanjutnya, di tahun berikutnya, di tahun 2019, rebutan tanah warisan. Pria di Gerobogan bacok adik kandung hingga tewas. Nah, ini dari judulnya saja kita sudah lihat, bayangkan kalau kita punya adik. Saya sendiri 3 bersaudara, laki-laki semua, dan di 2018 yang lalu ibu saya juga sudah meninggal, almarhumah. Dan alhamdulillah telah diselesaikan juga masalah warisannya. Tepat ketika saya perjalanan pulang menuju Batam, kami selesaikan di bis ketika itu. Nah, kalau kita melihat kasus yang ini sekarang ini, pria di Gerobokan tadi bacok adik kandung hingga tewas. Sungguh miris ya. Adik, harusnya seorang abang mengayomi adiknya, mengayomi, menjaga, menasihati dan sebagainya. Tapi karena warisan lagi-lagi harus saling membunuh sehingga tewas. Nah, ini yang tidak kita harapkan sebagai umat muslim. Selanjutnya, di tahun 2020, masalah harta warisan di Tuhem Berua berujung pembunuhan. Lagi-lagi seperti ini adalah kasus-kasus yang kami angkat dan kami tunjukkan kepada antum bahwasanya ternyata warisan itu yang kita kira selama ini gampang sih bagi secara rata saja. Ternyata sampai seperti ini. Itu pun kadang yang sudah mau dibagi secara rata pun ada saja orang-orang yang tidak terima. Sampai tadi pembunuhan. Kemudian di tahun 2021 nih, bunuh sepupu gara-gara rebutan warisan. Warga Oki ditangkap di Jakarta. Oki itu kalau nggak salah daerah Palembang, akhirnya ke Jakarta cuma untuk kabur.
akhirnya tertangkap. Lagi-lagi sepupu nih, bukan satu keluarga yang asli maksudnya. Dia membunuh keluarganya sendiri karena warisan. Sungguh miris ya. Nah tentu hari ini kita akan mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada yang tadi. Nah ini ada kasus lagi nih di tahun 2021. Curahan hati ibu yang dipolisikan anak kandung di Semarang gara-gara warisan. Coba bayangin. Ibu yang telah mengandung selama 9 bulan, kemudian melahirkan dengan susah payah, hidup mati yang diperjuangkan, kemudian menyusui, merawat hingga besar. Tapi ketika besar, si anak tadi melihat, ada harta warisan yang ditinggalkan ini, misalkan ditinggalkan oleh ayah, banyak. Karena itu, akhirnya dia kehilangan rasa manusiawinya, ibunya pun dipolisikan. Nah ini hal seperti ini yang kita hindarkan dari keluarga kita masing-masing. Semoga permasalahan di atas tidak terjadi lagi di keluarga muslim. Nah, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan edukasi kepada keluarga. Hal ini juga sudah kami lakukan kepada keluarga kami, untuk menyampaikan edukasi kepada teman-teman yang mau konsultasi, juga kami sampaikan agar seperti ini. Nah, di sini adalah materi CMS yang kami angkat, dan insya Allah akan kami terapkan di REM tadi, Rumah Edukasi Mawaris yang telah kami bangun dan akan berpusat di Batam, yaitu memiliki program edukasi mawaris dasar kepada keluarga dengan materi yang pertama adalah pengantar Islamic Worldview. Insya Allah kalau di Gontor nanti akan diajarkan oleh Ustadz Hamid. Yang kedua adalah kacamata dalam Islam, itu akan diajarkan oleh Sa Imam Kamaludin. Masuk ke materi 3 adalah kasih mawaris dalam Islam. Nah ini langsung oleh almarhum Serjabal. Insya Allah kami akan meneruskan cita-cita beliau untuk berdakwah dalam bidang mawaris. Sebentar ya, kami izin minum. Nah, mari kita jadikan harta warisan sebagai modal mengharmoniskan dan memakmurkan keluarga. Karena sejatinya tujuan dari mawaris tadi ialah mengharmoniskan dan memakmurkan keluarga. 3 aspek penting yang dalam ilmu mawaris yang kita pelajari ialah akidah, kemudian syariah, dan muamalah. Ya, 3 ini adalah hal yang penting yang harus kita pelajari dalam mawaris. Sebentar. Maaf ya banyak iklannya karena memang kondisi jadi suara agak hilang-hilang ya. Mohon maaf teman-teman. Pertama kita masuk ke Muqaddimah. Asbabul nuzulnya ayat-ayat mawaris. Kita langsung kepada artinya saja. Jadi di sini dikisahkan bahwa saat itu istri dari Jabir Abdullah berkata, suatu hari istri dari Sa'ad ibnu Rabi datang kepada Rasulullah dengan membawa kedua anak perempuannya dari Sa'ad seraya berkata, "Ya Rasulullah, 2 anak perempuan yang saya bawa ini adalah anak dari Sa'ad bin Rabi. Ayah kedua mereka telah meninggal, telah wafat bersamamu ketika perang Uhud dalam keadaan syahid. Namun paman mereka telah mengambil seluruh harta yang ditinggalkan oleh Sa'ad tadi, sehingga tidak tersisa apapun. Kemudian melaporkan bahwa mereka itu membutuhkan harta tersebut untuk persiapan mereka menikah dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah tidak serta-merta menyampaikan seperti ini, namun Rasulullah menjawab, Allah akan menyelesaikan persoalan ini. Dan berjalan waktu itu akhirnya turunlah ayat-ayat mawaris, dan Rasulullah langsung menyuruh pada saudara Sa'ad bin Rabi untuk memberikan hak kedua anak perempuan tersebut 2/3 dari harta yang kau ambil. Rasulullah berkata kepada paman tadi, kemudian 1/8 dari harta yang kau ambil untuk si istri, dan sisanya silakan kamu ambil, itu adalah bagianmu. Seperti itu. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Daud, Imam At-Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah. Baik.
Sebab nuzul ayat mawaris ya. Dari kasus pertama ini dijelaskan bahwa ahli warisnya adalah seorang istri, kemudian 2 anak perempuan, dan saudara kandung dari si mayit tersebut. Nah, berapakah bagian masing-masing sesuai dengan ayat-ayat yang turun ayat mawaris tadi? Dari surah An-Nisa jelaskan bahwa bagian si ibu tadi atau si istri tadi ialah 1/8. Kemudian bagian anak 2 orang atau lebih, faukos nata ini falahuna sulusa matarok, yaitu adalah 2/3. Sedangkan bagian dari saudara kandung si mayit adalah sisa. Nah, seperti ini. Dari dalil mawaris. Mawaris sendiri adalah satu hukum atau satu ilmu yang dimana hukumnya itu bisa dikatakan 99% berasal dari Al-Quran langsung. Karena dia bersifat qat'i, maka 99% hukumnya dijelaskan di dalam Al-Quran. Termaktub dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Dan beberapa hadis yang menjelaskan tentang mawaris akan kami bacakan salah satunya yang diriwayatkan dari Khamsah dan ila Nasai wa Hasan wa Tirmidzi yang berbunyi An Abi Umamah bin Zaid anan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha qad a'ta kulli yakin haqqahu fala wasiyata liwaris. Ya, jadi di sini jelaskan bahwa di sini adalah satu dalil yang menjelaskan bahwa tidak berlaku wasiat kepada ahli waris seperti itu. Nah, ini rukun-rukun mawaris, yaitu adanya mayit, kemudian adanya ahli waris, adanya harta. Saya izin ya para hadirin untuk minum di tengah-tengah ini karena memang baru di sini baru 3 bulan di Turki, jadi memang untuk cuaca belum terlalu bisa menyesuaikan, jadi suara hilang dan timbul, jadi mohon maaf sebelumnya. Adanya mayit, adanya ahli waris, dan adanya harta. Kalau kita berbicara waris sebenarnya tidak selalu berhubungan dengan namanya harta. Kenapa? Karena bisa jadi ketika si mayit tadi meninggal atau ahli waris si mayit tadi meninggal, bisa jadi dia meninggalkan hutang yang dimana hutang itu lebih besar daripada hartanya. Maka biasanya karena sifat asli manusia adalah rakus, namun yang membedakannya adalah iman, akhlak, dan akidahnya. Biasanya kalau ada ngomongin hutang, ahli warisnya merasa acuh tak acuh, hutang doang yang tinggalin, ngapain saya urusin gitu. Biasa seperti itu. Kalau warisan pada berebut tuh biasanya kalau uang, tapi kalau misalnya hutang biasanya pada kabur. Maka ketika ahli waris tadi meninggalkan hutang-hutangnya lebih banyak, maka warisnya tidak ada atau hartanya tidak ada. Maka selalu kita berbicara waris, jangan berbicara harta terlebih dahulu, tapi bagaimana membicarakan waris ini dipraktekkan dalam keluarga, yaitu bagaimana kita menyelesaikan kewajiban penentuan siapa saja ahli waris, berapa haknya saja. Jadi tidak langsung membagikan hartanya masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya syarat-syarat al-mawaris. Syarat-syaratnya pertama adalah wafatnya seseorang atau pewaris secara pasti. Jadi sudah ada ketentuannya atau ada penjelasan bahwa dia sudah meninggal, sudah jelas ada ininya, ada sini, ada syarat-syaratnya. Kemudian hidupnya ahli waris secara pasti. Kemudian yang ketiga mengetahui hubungan sebab warisan. Nah, kenapa dia dapat warisannya? Apakah itu karena hubungan pernikahan atau karena nasab, seperti itu. Yang keempat mengetahui jalur ahli waris tadi, dia jalurnya dari jalur ayah atau jalur ibu atau bagaimana. Selanjutnya sebab-sebab mendapatkan hak waris. Ada sebab mendapatkan hak waris, ada juga sebab tidak mendapatkan hak waris. Sebab yang pertama mendapatkan hak waris adalah nasab. Nasab seperti anak laki-laki, anak perempuan, cucu dan sebagainya. Yang kedua adalah hubungan pernikahan, istri, suami. Yang ketiga adalah hubungan tuan dengan hambanya. Maksudnya hamba saya di mana dimerdekakan oleh tuannya. Namun fenomena saat ini tidak kita temukan lagi adanya budak seperti itu. Nah, sebab-sebab tidak mendapatkan mawaris adalah murtad atau kafir, hamba saya yang tidak dimerdekakan oleh tuannya. Yang ketiga adalah pembunuh si mayit.
Kan kita temukan biasa nih, karena dia pengen harta, sudah rakus dengan harta, hartanya banyak. Akhirnya dia menghalalkan segala cara. Dia membunuh si pewaris tadi, mungkin ayahnya atau siapa yang dibunuh. Dia merasa akan dapat ahli waris, akan mendapatkan harta secara mutlak. Namun dalam segi hukum Islam, hukum waris tentunya tidak mendapatkan harta tersebut atau memiliki hak diwaris, karena dia membunuh si mayatnya ini sudah dicoret atau dihilangkan sebagai penerima warisan. Why? Tadi kita bicara why, kenapa sih mawaris itu ada? Jadi kadang kita bicara why ini seperti why, kenapa kita sholat? Bukan apa sholat, tapi kita pertama kali kenapa kita harus sholat, seperti itu. Sebelah kiri adalah beberapa pandangan paradigma mawaris yang salah, yang sering kita temukan di fenomena saat ini, yaitu mereka bicara waris berbicara bagi harta. Akhirnya membagi harta, mengesampingkan ahli waris, kemudian mengesampingkan hak waris. Dan yang paling parah adalah, paling tidak manusiawi adalah beliau-beliau atau sampai mengindahkan perintah Allah dan Rasul, atau mengesampingkan perintah Allah dan perintah Rasul. Mereka tidak peduli nih, mawarisnya harus dibagi secara perintah Allah atau perintah Rasul. Udah, mereka acuh-acuh aja. Yang penting harta bagi, selesai perkara. Tidak seperti itu. Maka ini adalah paradigma yang salah. Paradigma sesungguhnya dalam mawaris adalah kita mengetahui why, kenapa sih kita bicara mawaris, harus kenapa mawaris itu. Karena pertama, mawaris adalah perintah Allah dan perintah Rasul. Maka sudah sewajarnya kita bicara mawaris itu mengetahui bahwa ini adalah salah satu perintah Allah dan perintah Rasul. Maka ketika bicara mawaris, mawaris memiliki hukum seperti ini, maka kita praktekkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti itu, ada perintah Allah, kemudian kita bagi siapa ahli warisnya saja yang berhak mendapatkan harta warisan. Kemudian hak waris itu berapa saja, 1/2 kah dia, 1/6, 1/8, 2/3, dan lain sebagainya. Kemudian baru hartanya dibagi, seperti itu. Nah, ini dia why. Kenapa sih kita harus membagi waris itu secara PSP, penentuan sebelum pembagian tadi? Karena yang pertama, why itu kita harus ketahui bahwa mawaris ini adalah perintah Allah yang pertama. Dan ditulis termaktub dalam An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Kemudian ada perintah Rasul yang tadi sudah dijelaskan, ahlikul farawi lebih ahli fa baqiya fa wali Allah rajulun zakarin, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian ada ketika ada fardu kifayah. Nah, kenapa fardu kifayah? Karena mawaris ini bisa diserahkan atau diwakilkan oleh yang ahlinya. Semisal ketika ibu saya meninggal waktu itu di 2018, saya posisinya masih di Unida, belum bisa pulang atau tidak di rumah. Mereka pun tidak harus menunggu saya untuk memandikan, kemudian mengkafani, menyolatkan, menguburkan, tapi serahkan saya kepada ahlinya. Kenapa? Karena bisa jadi ketika saya, saking sayangnya saya kepada ibu saya waktu itu, saya memandikan almarhumah mungkin dengan sabun terbaik, atau mungkin mengkafani dengan sutra. Bisa jadi karena saya tidak ahlinya dalam bidang itu, maka sama seperti mawaris bisa diwakilkan pada orang yang lebih ahli. Seperti itu. Yang keempat, karena mawaris ini adalah tujuannya mengharmoniskan keluarga. Yang terakhir, memakmurkan keluarga. Maka lantas, kok ada ketika waris itu dibagi, satu keluarga tidak harmonis, satu keluarga tidak makmur, maka ada yang salah dalam mawarisnya tersebut. Karena sejatinya mawaris ini bertujuan untuk mengharmoniskan dan memakmurkan keluarga. Maka sewajarnya kita sebagai umat muslim menerapkan hukum-hukum Allah terlebih dahulu. Banyak yang bertanya seperti ini, boleh nggak sih kita membagi warisan secara hukum adat, atau kita bagi secara merata tadi? Jawabannya boleh, asal yang pertama telah dilakukan dulu syariat Allah. Maksudnya bagaimana? Jadi pembagian waris itu pertama kita tentukan dulu ahli warisnya sesuai dengan syariat Allah. Siapa saja ahli warisnya dan berapa haknya, berapa saja haknya. Nah, masalah pembagian ini dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Akankah mau dibagi secara 1/2, 1/6, 1/8 dan sebagainya, ataukah dengan cara ya tadi dibagikan secara sama rata, ya udah bagian kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, tapi jika ada bagian satu ahli waris diserahkan kepada ahli waris lainnya, maka itu diakati dengan hadiah. Dan tentunya harus dicatat. Mawaris ini harus dicatat sesuai dengan Al-Baqarah ayat 185 kalau kami tidak salah. Dan bisa dibagi secara hukum adat, tapi tentu melewati beberapa faktor tadi, melewati syariat Islam dulu terlebih dahulu.
Nah, baru boleh dibagi secara rata, dibagi secara waris, atau dibagi dengan ketentuan adat, itu boleh. Seperti itu. Jadi tidak langsung melompat. Dan itu pun, jikalau ingin dibagi langsung kepada kesana setelah ditentukan, harus lunas dari 3 perkara. Yang pertama, harta siap bagi atau harta waris itu harta siap bagi yang dimana pertama telah diselesaikan dulu biaya pengurusan jenazah. Entah itu biaya pemakaman, biaya mandi, dan sebagainya. Itu harus selesai dulu pertama. Yang kedua ini adalah hutang si mayit. Karena dalam satu hadis jelaskan ketika Rasulullah yang menyolati seseorang yang meninggal, Rasulullah bertanya, apakah si fulan ini memiliki harta atau memiliki hutang? Kemudian para jamaah mengatakan, iya Rasulullah, dia memiliki hutang sebesar segini-segini. Akhirnya Rasulullah mundur dan tidak mau menyolati si mayit tadi. Saya tidak akan menyolatinya sampai ada yang membayar hutang atau bertanggung jawab atas hutang. Akhirnya salah satu sahabat atau salah satu jamaah mengatakan, baik Rasulullah, saya akan menanggung hutang si fulan tadi. Akhirnya Rasulullah berdiri dan menjadi imam tersebut. Nah, yang ketiga, wasiat. Wasiat ini tidak berlaku kepada ahli waris. Karena kenapa? Karena sudah memiliki bagian masing-masing. Wasiat ini berlaku kepada ahli waris yang dimana tidak lebih dari 1/3. Nah, tentu dari 3 hal ini itulah harta yang siap dibagi. Jadi, setelah itu baru bisa dibagikan kepada ahli waris secara hukum adat kah, secara pembagian yang tadi 1/2, 1/8 dan sebagainya, atau secara kesepakatan pihak keluarga. Tentu harus dicatat. Nah, hal-hal seperti inilah yang sangat diharapkan kepada para edukator. Kepada guru kami juga almarhum Ustaz Muhammad Jabal Amsah, itu waris ini yang sifatnya adalah halal, legal, gratis, itu seharusnya mengharmoniskan keluarga dan memakmurkan keluarga. Bukan malah sebaliknya, membuat keluarga yang satu dan keluarga yang lainnya itu bertikai. Nah, ini tentu sangat salah. Seperti itu. Baik, alhamdulillah. Mungkin materi yang saya sampaikan hanya segitu. Insya Allah nanti jika ada yang bertanya, bisa melalui kami lewat Japri di WA, atau mungkin bisa mengikuti Instagram kami. Insya Allah di Instagram kami pun kami sering mengadakan atau sering memberikan edukasi-edukasi atau beberapa soal pertanyaan waris di dalam Instagram kami. Di Instagram itu @kharistambusai atau di WhatsApp 0812 4388 9131. Dan jika mungkin ada yang tinggal di sekitaran Jawa Timur, mungkin bisa mengunjungi pusat kami yang ada di Unida Gontor. Tentu nanti bisa menghubungi pihak yang ada di sana, di Center for Mawaris Studies. Di sana ada guru-guru kami juga yang masih standby di sana, termasuk istri almarhum Ustazah Indah Puspitasari. Beliau standby di sana juga sebagai edukator, dan beliau merupakan guru kami juga. Nah, ini beberapa galeri foto kami dalam perjalanan kami menuntut mawaris. Dan beberapa tim yang pertama ini ada ketika Syekh dari Mesir datang. Alhamdulillah kami menerima sanad juga. Kemudian yang kanan adalah ketika kami menyelesaikan skripsi dengan menggunakan bahasa Arab dengan tema efek penundaan pelaksanaan mawaris terhadap pengadaan wakaf studi kasus di Samarinda, Kalimantan Timur. Ini di salah satu pondok bernama Al-Mahsyar di Kalimantan Timur, di Samarinda tepatnya. Kemudian sebelah kiri bawah ini adalah tim kami, tim para mawaris. Yang bagian bawahnya adalah teman-teman yang masih standby di Unida. Yang kanan juga setelah acara ini adalah tim-tim kami ketika masih di Unida. Dan ini ketika acara mawaris yang diikuti oleh siswi akhir di Gontor Putri 1. Kemudian sebelah kanannya itu adalah para ustazah di sore harinya. Nah, nanti Gontor yang insya Allah akan masuk di Gontor Putri, insya Allah akan bertemu hall di ini hall di Gontor 1. Ini adalah suasana ketika kami menemani beliau, terus menimba ilmu sama beliau langsung, baik itu secara materi, cara omongan sebagainya kami pelajari langsung dari beliau. Dan ini adalah beberapa singkat CV dari kami. Nama Muhammad Kharistambusai, SHCMM, Certified Mudaris Mawaris. Lahir di Batam 17 Agustus 1995, 26 tahun yang lalu. Tahun 2016 dan 2020 kami masuk ke Unida dan menjadi asisten CMS, Center for Mawaris Studies, selama 4 tahun. Selama pengabdian kami menjadi mahasiswa. Kemudian setelah lulus S1,
kami mengabdikan diri di CMS tadi sebagai itu bersama almarhum menjadi seorang ketua kesekretariatan CMS. Kemudian setelah lulus di masa-masa pengabdian kami 2021, kami diajak beliau untuk keliling ke kampus-kampus untuk melaksanakan amaliah tadris atau praktek mengajar mawaris selama 1 tahun. Kemudian 2021 sampai sekarang. Nah, ketika kami amaliah tadris, kami ditunjuk atau disuruh praktek di beberapa tempat. Yang pertama di GP1, kemudian di GP2 Putra Putri. Yang ketiga ketika kami di Unida di depan mahasiswa PBA, pendidikan bahasa Arab. Kemudian 2021 hingga sekarang, insya Allah kami akan terus komitmen, terus istiqomah menjadi seorang edukator mawaris, tentunya dalam bimbingan guru-guru kami yang berada di Unida. Dan 2001 kemarin, alhamdulillah, kalau tidak salah tepat bulan Agustus, kami mendirikan REM, Rumah Edukasi Mawaris, yang insya Allah akan bertempat di Batam, seperti itu. Jadi mohon doanya agar kami terus bisa istiqomah menjalankan amanah beliau. Karena memang kalau kita ngomongin mawaris ini adalah ilmu yang orang sendiri ilmu yang sangat orang sendiri ingin menjauhkannya dari kita. Karena bicara mawaris itu rempong banget, kata orang Sunda mah pamali nih, warga masih ada kok ngomongin mawaris lagi seperti itu. Tantangan yang pernah kami terima seperti itu. Jadi kami mohon doanya agar kami bisa istiqomah melanjutkan perjuangan beliau, tentunya dengan jalan kami sendiri. Insya Allah tetap berkolaborasi dengan ada di Gontor. Jadi akhirul kalam, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata atau perlakuan yang kurang enak. Ya, dan mohon doanya, insya Allah kami sekarang berada di Turki untuk melanjutkan S2 dan akan tetap berfokus kepada mawaris. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Haris Abusai. Afwan Ustadz, mungkin amalan-amaliyah anil mawaris. Boleh saja mungkin. Jadi mungkin nanti jika ada yang bertanya atau itu terkait kasusnya terhadap keluarganya, agar tidak menyebutkan nama mungkin si A atau si B saja, agar tidak menjadi majelis ghibah seperti itu saja. Dan nanti jikalau kami menemukan satu kasus yang kami tidak paham, insya Allah akan kami serap, akan kami catat dan kami tanyakan kepada pembimbing kami atau guru-guru kami yang ada di Unida Gontor, seperti itu. Saya terima kasih. Oke, baik. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Bunda Raja. IG-nya tadi apa Ustadz? Belum ditulis, belum sempat dicatat. Mungkin bisa di Ustadz IG-nya. Ustadz Haris. Untuk IG-nya Ustazah Haris Tambusai sudah kami ketik di kolom komentar. Oke, untuk IG langsung Haris Tambusai. Baik bunda-bunda adik-adik semua, untuk jika ada kasus mengenai warisan, mengenai ahli waris, harta waris, ya mungkin bisa langsung ditanyakan kepada beliau. Ya boleh di Instagram, boleh di WhatsApp. Karena kalau takutnya ada yang bertanya di sini mengenai kasus keluarga tentang warisan, nah nanti takutnya jadi majelis ghibah seperti itu. Jadi kalau mungkin sekarang yang menemukan kasus entah itu keluarga, kerabat, ya bisa ditanyakan langsung kepada beliau. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan dari bunda-bunda atau dari adik-adik, atau mau sharing sedikit kepada Ustadz Haris mengenai ahli waris atau pertanyaan, mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya, kemudian memberikan pertanyaannya. Ada pertanyaan bunda-bunda? Izin bertanya Ustazah. Ustadz Ahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haris, ada pertanyaan Ustadz. Untuk masalah pembagian harta warisan ketika yang memiliki harta ini hartanya dibagikan sebelum meninggal, apakah nanti ketika sudah meninggal harta yang dibagikan yang
katanya adalah warisan ini terhukumi sebagai mawaris atau terhukumi sebagai hadiah atau hibah? Mungkin itu pertanyaan saya, Ustaz. Syukran. Baik, terima kasih kepada Ustadz Imam Subagja. Beliau satu jurusan, satu fakultas dengan kami di syariah. Masya Allah, Ustaz. Masya Allah, Allah. Jadi memang kalau misalkan kita bicara harta warisan tadi, Ustaz, bagaimana sih harta yang sudah diberikan kepada ahli waris misalkan sebelum meninggal misalkan ahli waris. Nah ini diakati sebagai apa? Jadi kita pertama kita telah dulu, mungkin apakah ada catatan apakah harta ini dulunya itu dihadiahkan atau harta itu mungkin diwakafkan atau mungkin harta itu diwasiatkan. Jikalau memang itu dihadiahkan maka itu sudah mutlak milik orang yang dihadiahkan tadi. Tapi jikalau itu sifatnya diwasiatkan, misalkan sebelum saya meninggal saya mau mewasiatkan harta ini kepada anak saya misalkan atau kepada istri saya. Nah ini batal secara hukum mewaris. Kenapa? Karena fala wasiat diwarisin, karena tidak berlaku wasiat kepada ahli waris. Tentu itu kembali lagi kepada harta si mayit tersebut. Tapi jikalau itu di luar harta wasiat, misalkan ada keterangan itu hadiah atau mungkin hibah sebagainya, itu maka sudah mutlak milik kepada orang yang dihadiahi tersebut. Seperti itu kurang lebihnya. Namun Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Imam Subagja untuk pertanyaannya. Untuk bunda-bunda yang lain, apa ada pertanyaan, Bunda? Boleh, kalau ada pertanyaan bisa langsung hubungi beliau melalui WhatsApp. Oh, ini ada pertanyaan dari Bunda Yudian. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, kalau ada teman atau keluarga yang tidak mau terbuka tentang waris, bagaimana cara mengingatkannya? Apakah berdosa apabila kita membiarkannya? Baik, kami coba menjawab. Bismillah. Memang kita sebagai orang yang tahu ilmu ini akhirnya menjadi mukallaf atau orang yang bebani untuk memberikan. Memang tujuan kita sebagai orang yang tahu akan ilmu ini adalah menyampaikan. Dan nanti masalah dia akan mengikuti atau tidak itu mungkin kembali kepada si orang tersebut. Tapi tentu kita tidak serta-merta dia udah acuh-acuh ini kita biarkan saja, tidak. Tapi mungkin kita sampaikan akan seperti ini, efeknya seperti ini, tentu dengan cara yang baik, santun, agar mungkin di saat itu mereka belum terketuk hatinya untuk bisa dikatakan berkata jujur atau terbuka. Mungkin sambil kita ingatkan, sambil kita doakan, semoga dengan kita mengingatkan mereka-mereka atau beliau-beliau itu terbuka hatinya sehingga berbicara waris bicara dengan sesuai dengan yang sudah diajarkan kepada guru-guru kita atau dengan syariat Islam. Memang tantangan berbicara waris ini adalah seperti itu. Kita temukan di lapangan itu mereka acuh tak acuh dengan warisnya, ngapain sih seperti ini. Kadang ada yang bentrokan antara waris hukum syariah dengan hukum adat. Nah ini sangat miris sebenarnya. Maka kalau kita kembalikan kepada pertanyaan, apakah kita berdosa apabila membiarkannya? Ini Allah alam. Tapi alangkah baiknya secara kita untuk memberitahu mereka secara perlahan. Mungkin mereka saat itu mungkin tidak bisa menerima. Kita tetap doakan mereka agar mungkin mereka dapat hidayah. Dan insya Allah jika kita tetap dengan niat yang baik, insya Allah kan kembali pada kita pahala. Dan kita tetap doakan agar suatu saat mungkin mereka paham dan akhirnya menerapkan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu, Ustazah. Baik, terima kasih Ustaz Haris. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan lain, Bunda? Oke, jika tidak ada, kita akhiri seminar kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ya, khususnya zaman sekarang jika melihat kejadian-kejadian di berita tadi mengenai warisan, yaitu luar biasa. Ada sampai bunuh-membunuh, sampai dibakar, ya bahkan keluarga sendiri. Ya Ustaz? Mungkin nanti sebelum ditutup ada satu salam yang biasa digaungkan oleh guru kami, itu salam waris, mungkin nanti bisa kami ajarkan kepada para peserta. Oke, boleh Ustaz. Jadi mohon izin untuk para peserta, untuk teman-teman dan para wali santri. Jadi guru kami mengajarkan
ketika mendengar salam mewaris, itu tangan seperti ini, pembagian, penentuan sebelum pembagian. Jadi ini ke atas adalah hablum minallah dan ini ke bawah adalah hablum minannas. Misalnya diucapkan salam mewaris, penentuan sebelum pembagian. Ini tangannya sambil goyang. Tuh, seperti itu ya ibu-ibu dan ustadz-ustadz yang hadir. Mungkin bisa kita praktekkan sebentar. Bisa coba Ustaz. Ya mungkin kita bisa praktek ya. Kita geladi nih, geladi bersih langsung nih. Kalau saya ucapkan salam mewaris, penentuan sebelum pembagian. Seperti itu ya. Bisa ibu-ibu semuanya? Oke. Baik. Mungkin bisa diaktifkan kamera dan mikrofonnya untuk adik-adik dan bunda-bunda. Jadi salam mawaris, berarti jawabannya Penentuan sebelum pembagian. penentuan sebelum pembagian. Hablum minallah dan hablum minannas. Siap. Baik, kita coba geladi ya. Salam mawaris, penentuan sebelum pembagian. Baik, kita coba terakhir ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salam mawaris, penentuan sebelum pembagian. Baik, syukur Ustazah. Iya, Masya Allah. Jadi memang seperti itu yang beliau ajarkan, yang guru-guru kami ajarkan. Jika ada salam mawaris, nah berarti itu il-ilnya. Ya, jadi penentuan sebelum pembagian. Baik bunda-bunda, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Untuk pertanyaan atau kasus-kasus mengenai mawaris bisa langsung hubungi beliau ya. Untuk nomornya bisa tanyakan langsung kepada kami, nanti insya Allah akan kami berikan nomor beliau langsung. Oke, untuk sebelum kita akhiri, kita ambil dokumentasi terlebih dahulu. Silahkan diaktifkan kameranya. Kameranya Idian. Oke, untuk adik-adik ini masih hadir atau enggak? Ini bunda-bundanya yang hadir. Oke, bisa diaktifkan kameranya. Kita ambil dokumentasi terlebih dahulu. Insya Allah untuk acara-acara di bulan-bulan selanjutnya, ya, untuk di awal bulan akan ada seperti biasa yaitu silaturahim keluarga El-Ittihad. Nah, dan untuk minggu kedua, untuk adik-adik ya, untuk adik-adik coba Ustazah mau tanya, siapa yang suka melukis atau mewarnai? Ada yang suka melukis, mewarnai? Saya Ustazah. Oh, Raisa, ada Raisa. Oke, insya Allah ya akan kita adakan tentang melukis ya, tentang melukis, bagaimana cara melukis yang simple seperti itu. Oke, silahkan diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kita ambil dokumentasi. Oke, hitungan ketiga. Bunda Yudian belum aktif kameranya. Ada Rahma, Akbar, Bunda Riris, Ihsan. Oke, baik, hitungan ketiga. Boleh gayanya yang tadi bunda-bunda dan adik-adik pakai lambang mawaris. Saya izin pimpin saja ya. On Ustaz. Ya, salam mawaris, penentuan sebelum pembagian. Nah, tangannya tetap. Oke, hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, baik bunda-bunda, adik-adik semua, marilah kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Qaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu, mohon maaf jika ada kurang-kurangnya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran.